Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini saya mengajak kita semua kembali merenungkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan yang akan meneguhkan dan menguatkan iman percaya kita. Ya, sebelum merenungkan firman-Nya, mari saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh-sungguh kami mengucap syukur atas begitu besar rahmat-Mu, anugerah, berkat, perlindungan, penyertaan, bahkan pertolongan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan pagi ini kami butuh tuntunan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu dan urapi kami sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan. Kami bisa menangkap rema yang dari Tuhan dan juga mengerjakannya dalam kehidupan kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Roma 4 ayat 18 sampai yang ke-21. Roma 4 ayat 18 sampai 21 saya bacakan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Siapa yang tidak kenal dengan Abraham? Bapa orang percaya, bapa orang beriman. Karena imannya yang luar biasa inilah ya kita mengenal Bapak Abraham, Bapak banyak bangsa. Tetapi sebelum dia punya anak, ya sampai usianya 100 tahun dari pernikahannya dengan Sarah tidak lahir seorang anak pun. Padahal Tuhan menjanjikan akan keturunannya banyaknya seperti bintang di langit, banyaknya seperti pasir di pantai. Luar biasa, tak terhitung banyaknya. Tetapi sekali lagi kenyataan pada waktu itu ya Abraham tidak punya anak. Istrinya Sarah sudah mati haid. Artinya secara keadaan, secara umum, secara pandang dunia, cara pandang dunia mengatakan sudah tidak mungkin. Artinya tidak mungkin lagi toh Sarah ini punya melahirkan anak dari Abraham. Tetapi terhadap janji Tuhan, ini perhatikan, Abraham pegang apa yang dikatakan Tuhan. Jadi Abraham percaya apa yang dijanjikan Tuhan pasti terjadi. Jadi percayanya kepada Tuhan tidak bergantung keadaan. Ada begitu banyak orang seringkali percaya ya. Statementnya percaya sih tapi lihat-lihat. Nah tetapi Abraham tidak demikian. Pokoknya kalau Tuhan sudah berfirman pasti digenapi. Entah seperti apapun caranya. Jemaat dikasih Tuhan. Itulah kebenaran. Jadi apapun yang dikatakan Tuhan sekalipun bertentangan dengan hukum dunia, bertentangan dengan hukum alam, bertentangan dengan keadaan yang terjadi saat ini, saudara, kalau suruh milih, peganglah firman Tuhan, peganglah janji Tuhan. Karena firman Tuhan itu sanggup mengubah keadaan. Sementara keadaan yang terjadi tidak akan pernah bisa membatalkan firman Tuhan. Mari belajar dari Abraham. Kalau hari ini engkau dapat rema, engkau dapat suara Tuhan, engkau dapat pesan Tuhan untuk hidupmu. Tetapi kok keadaannya bertolak belakang. Misalnya, engkau dapat firman Tuhan yang mengatakan bahwa hari depanmu penuh pengharapan. Tetapi saat ini usahamu sedang sepi. Mungkin bisnismu sedang lesu. Mungkin keuanganmu sedang menipis. Mungkin perekonomianmu sedang turun, sedang anjlok.
Tetapi Tuhan mengatakan hari depan penuh pengharapan. Oh, saudaraku dikasih Tuhan, peganglah apa yang dikatakan Tuhan. Jangan menuhankan keadaan. Ada begitu banyak orang lebih percaya, lah kenyataannya begini, keadaannya begini. Keadaan, kenyataan dalam hidup kita itu bukan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang kita kenal dalam Tuhan Yesus. Dengan segala firman-Nya, dengan segala janji firman-Nya. Pegang apa yang dikatakan firman. Karena itu yang akan terjadi atas hidup kita. Bahkan keadaan kita yang sekalipun saat ini ingin bertentangan atau tidak sejalan dengan firman Tuhan. Itu semua akan diubah. Seperti yang dialami Abraham dan Sarah istrinya. Saat mereka sudah tua. Saat mereka sudah secara hitungan tidak mungkin lagi bisa punya anak. Tetapi janji Tuhan terhadap mereka adalah keturunannya begitu banyak. Yang menjadi bapa banyak bangsa. Tetapi kenyataannya tidak mungkin orang sering mengatakan itu. Tetapi Abraham tetap pegang janji Tuhan. Dan kita tahu akhirnya Abraham betul-betul punya anak. Dan keturunan Abraham inilah yang akhirnya menjadi luar biasa banyaknya. Bapa segala bangsa tergenapi dalam kehidupan Abraham. Dengan cara yang tidak masuk akal. Dengan cara yang melampaui cara berpikir manusia. Mari jemaat dikasih Tuhan. Sekali lagi, apa kata firman Tuhan? Pegang itu, imani dengan sungguh. Kalau itu bertentangan dengan keadaanmu, dengan kenyataan yang kau hadapi, pilihlah untuk mempercayai janji Tuhan daripada keadaan di depan matamu. Karena keadaan itu akan berubah oleh kebenaran firman Tuhan. Mari saya mengajak kita semua. Engkau yang saat ini merasa tidak mungkin. Ingat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah gagal dengan rencananya. Dia sanggup melakukan segala apa yang difirmankannya. Bahkan cara Tuhan jauh berbeda dengan cara kita. Jalan Tuhan beda dengan jalan kita. Bagian kita hanya percayai saja. Imani saja. Sekalipun engkau saat ini belum melihat. Kalau engkau percaya sungguh-sungguh tiba waktunya. Engkau akan melihat semua yang dijanjikannya terjadi dan digenapi. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Kami belajar dari Bapa Abraham. Yang mana dia menerima janji-Mu sampai usia 100 tahun belum punya anak. Tetapi janji Tuhan bahwa dia akan menjadi bapa banyak bangsa. Keturunannya akan seperti bintang di langit dan pasir di pantai. Dan seakan-akan itu semua jadi impian kosong. Tetapi Abraham tidak goyah. Tetap percaya akan janji firman-Mu dan akhirnya Abraham betul-betul mengalami apa yang Tuhan janjikan. Kami mau belajar Tuhan beriman seperti Abraham. Bukan karena keadaan. Beriman bukan berdasar kenyataan keadaan di depan kami. Tapi kami beriman kepada Tuhan berdasarkan apa yang Tuhan katakan. Janji firman Tuhan itu yang kami pegang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami serahkan hidup kami, terus pimpin dan sertai kami ya Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya, dan biarlah damai sejahtera dan berkat-Mu menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.